Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il ulama ila amin wa asyhadu wassalamu Al-Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Sebentar ya ibu-ibu, saya coba cek syarahnya dulu. Lima 503. Sudah dapat kopiannya ibu-ibu? Sudah ya? Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita akan bahas satu bab namanya Babul Wara'. Bab tentang wara' dan tarkis syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang belum jelas, remeng-remeng, abu-abu. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi ada yang mau dibilang halal kayaknya haram, mau dibilang haram tapi gimana, itu namanya syubhat. Nah, ini kita akan bahas itu. Yang pertama, ayat yang pertama, silahkan coba dilihat fotokopiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15, betul? Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menganggap itu remeh, sementara di sisi Allah itu adalah perkara yang sangat penting, sangat besar, sangat sakral, sangat luar biasa. Ayat ini turun oleh para ulama tafsir, mengatakan ibu-ibu, berbicara ketika waktu itu Sayyidah Aisyah difitnah berselingkuh. Halo, Assalamualaikum. Coba bayangin, istri Nabi kena fitnah selingkuh. Jadi kalau ibu-ibu digibahin tetangga, difitnah orang, lah istri Nabi bu, nggak bisa lepas dari usilnya mulut tetangga, betul nggak? Apalagi cuman kita. Itu Sayyidah Aisyah sampai nangis dan nggak mau keluar rumah. Padahal ya, Sayyidah Aisyah adalah perempuan mulia yang terjaga melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan hadithul ifk, ya, hadithul ifki, cerita tentang fitnah yang dituding oleh orang yang tidak suka kepada Rasulullah dengan cara memfitnah istrinya sallallahu alaihi wasallam berselingkuh. Ini banyak banget pelajaran tentang cerita ini, ya. Cuman tema kita nggak spesifik tentang cerita itu, kita ambil pelajaran pentingnya aja. Ya, salah satu pelajarannya ibu-ibu, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang lepas dari komentar orang, tidak ada. Betul? Setuju nggak kira-kira nih? Bu, ibu ada nggak yang duduk di sini yang kagak punya musuh? Maksud saya, ada nggak yang seneng semuanya sama ibu? Ada nggak? Gak mungkin. Goyatun nas la tudrok. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Itu mustahil. Ya. Mustahil. Pasangan kita aja kadang kesel sama kita bu, apalagi orang lain. Betul gak bu? Ya. Sayyidah Aisyah difitnah. Padahal Sayyidah Aisyah ini punya privilege.
istrinya Nabi. Coba, nggak kebayang ada orang yang bisa beraninya memfitnah keluarga Nabi sosok. Dan fitnahnya nggak sembarangan. Ya. Fitnahnya selingkuh. Coba bayangin tuh. Kalau sekarang viral di media sosial, jadi gunjingan publik. Ya, itu Sayyidah Aisyah sangat tergoncang. Ya, sangat tergoncang. Dan cerita ini juga memberi keteguhan hati buat buat orang-orang yang berdakwah bahwa fitnah, ketidaksukaan, kebencian itu satu paket dengan dakwah. Nabi saja ya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru ujiannya lebih berat. Makanya asyaddun nasi balaan, orang yang paling berat ujiannya siapa, Bu? Para nabi dan rasul. Tsummal amsal fal amsal. Jadi yang paling berat ujiannya itu nabi. Kadang-kadang kita suka, ya Allah berat banget hidup gua. Salah. Yang paling berat siapa, Bu? Nabi dan rasul. Cuma bedanya kita sama nabi apa? Kita dikit-dikit ngeluh. Kalau nabi nggak pernah ngeluh. Ya. Nah, Sayyidah Aisyah difitnah, lalu kemudian biasalah ada orang yang memang udah kagak demen sama Nabi dan Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah difitnah, mereka mengkapitalisasi fitnahan itu. Cakep nih ada berita baru, mumpung saya kagak suka juga. Akhirnya mereka saling berbisik-bisik. Iya, kamu tahu nggak? Dengar-dengar katanya dia mau boncengan naik kuda. Gitu kira-kira, Bu. Ya. Nah, ada juga yang berbisik-bisik karena memang dia mau memfitnah. Ada yang berbisik-bisik karena dia dapat kabar burung. Kamu tahu nggak? Itu katanya dia selingkuh. Emang niat dia mau fitnah. Ada yang saya sih nggak tahu bener apa kagak beritanya ya. Cuman yang saya dengar begitu. Nah, ini Bu, yang kedua ini Bu, dikritik sama ayat ini. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dia tahu itu kabar burung, kagak bener, dan dia ucapkan. Tapi meskipun itu kabar burung yang tidak jelas benar atau tidak, dan yang memberitakannya juga nggak yakin, tapi harusnya jangan dia ucapkan. Kelihatannya sepele, hanya sekedar ngomongin kabar burung. Tapi tahu nggak? Wa huwa indallahi azim. Itu adalah sesuatu yang sangat diperhitungkan di sisi Allah. Sangat gede azabnya. Ya. Sangat gede siksaannya. Nah, ini kenapa ayat ini disadur oleh Imam Nawawi ketika bicara tentang babul wara' wa tarki syubhat itu, supaya kita berhati-hati. Ibu-ibu, Bu, ini ayat ya ngasih pelajaran buat kita bahwa kalau ada kabar burung, udah tahu kabar burung, jangan diterbangin lagi. Jangan diomongin ke orang, itu kabar burung yang nggak jelas bener atau enggaknya. Kalau ibu sampein syubhat, nggak jelas benar atau tidak, udah tahu nggak jelas, ibu sampein lagi. Sama seperti orang-orang yang ikut mendramatisir fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Cuman kan ngontrol mulut ini sulit. Asyaddul a'dha'i jimahan, kata Imam Ghazali, organ yang paling sulit dijinakkan adalah mulut. Betul nggak, Bu? Ya, mulut. Bukan cuma ibu-ibu, mulut bapak-bapak juga sama. Ya. Siapa bilang yang gosip cuma ibu-ibu? Ya. Bapak-bapak juga gosip. Cuman bapak-bapak itu gosipnya soft. Ya. Sambil minum kopi, ngerokok. Tahu nggak berita? Begitu, Bu. Beda sama ibu-ibu lagi nyari kutu. Gosip. Allah, alhamdulillah. Ya Rabb. Nah, ayat yang kedua, Bu.
Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Dari dua ayat ini, apa faedah yang bisa kita ambil? Kenapa dua ayat ini yang disadur oleh Imam Nawawi ketika bicara bab waro? Waro itu adalah menjaga dengan maksimal agar tidak jatuh pada keharaman. Ya, kenapa dua ayat ini? Pelajarannya satu, orang doyan berbuat syubhat. Syubhat tahu ya tadi ya, remeng-remeng. Ya, mau dibilang halal nggak jelas, mau dibilang haram yang mutlak kayaknya ada celah buat ngomong halal, remeng-remeng. Kenapa orang doyan melakukan perkara yang syubhat? Satu, karena dia ihtiqarul maksiyah, sepele sama maksiat. Itu ayat yang pertama itu memberi pelajaran bahwa orang kalau sudah sepele sama maksiat, udah ini mah kan maksiat kecil, ntar juga Allah ampunin. Tuh, itu nggak boleh, Bu. Nah, kita kalau sepele sama maksiat, ini kan cuman makruh, nggak sampai haram. Ya, ini mah boleh asal jangan berlebihan. Ihtiqarul maksiyah, sepele sama maksiat itu membuat orang terjebak pada syubhat. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil jika dosa itu dilakukan kepada Allah yang maha besar. Jangan lihat kecil dan besarnya. Jika dosa itu dilakukan untuk Allah, sama gedenya. Ya, sama gedenya. Bahkan apalagi dia melakukan dosa yang disebut israr. Apa itu israr? Israr itu adalah orang yang buat dosa tapi nggak merasa salah. Halo, Assalamualaikum. Orang yang buat dosa tapi nggak merasa salah. Kan ada orang yang buat dosa merasa salah. Meskipun dosanya besar, tapi kalau dia buat, setelah dia berbuat dosa besar itu, dia timbul rasa bersalah. Jauh lebih dicintai Allah daripada orang yang buat dosa kecil tapi nggak pernah punya perasaan bersalah. Halo, Assalamualaikum. Penting nih. Taruhlah ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada orang yang buat dosa besar, tapi abis itu dia benar-benar taubat, nangis, an-nadam, nyesel. Ya. Dia benar-benar nggak pengen ngulangin lagi. Itu jauh lebih dicintai Allah daripada orang yang buat dosa kecil tapi dia nganggap remeh dengan dosa itu dan nggak merasa berdosa. Dosa kecil ini nggak boleh. Coba lihat cerita ulama-ulama, Bu. Berapa banyak para ulama jadi kekasih Allah yang awalnya mereka tukang mabok. Orang yang duniawi, tapi abis itu nyesel bener-bener dan tobat. Itu jauh lebih Allah cintai. Salah satunya Imam Ibnul Farid, Al-Imam Al-Ashiqin. Dia tobatnya gara-gara demen sama cewek tapi diprank. Sebelum jadi wali, demen sama cewek tapi di ghosting. Pokoknya dunianya dunia malam. Tapi pada akhirnya beliau tobat. Nah, yang kedua, kenapa orang doyan berbuat syubhat? Ayat kedua memberi kita kesimpulan, orang suka berbuat syubhat karena adamul muraqabah. Tidak ada perasaan diawasi Allah. Padahal Allah itu labil mirsad. Allah itu maha mengawasi. Tetapi kalau orang tidak merasa diawasi Allah, udah. Ya. Apapun dia lakukan, jalan pintas dianggap pantas padahal haram. Oke, itu pelajaran dari dua ayat ini. Ya. Jadi kenapa orang berbuat syubhat? Satu, karena apa? Sepele sama maksiat. Yang kedua, merasa tidak diawasi Allah. Ya, sehingga dia gampang berbuat syubhat. Kalau sudah berbuat syubhat berarti tidak waro. Ya. Waro itu lawan dari
berbuat syubhat. Sekarang masuk ke hadis. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu jelas, yang haram udah juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Permasalahannya ada yang tidak jelas, tengah-tengah antara halal dan haram, yang disebut syubhat. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Masalahnya tidak semua manusia peka dengan perkara yang remeng-remeng. Ya. Mungkin ada orang yang sholat, puasa, minum mabuk enggak, ya, berjudi enggak, tapi parkir di depan rumah tetangga kagak izin. Syubhat tuh. Dia udah jelas tuh, yang halal dia kerjain, yang haram dia tinggalin. Tapi ada yang tengah-tengah. Dia parkir setengah badan mobilnya di rumah dia, setengah pantat mobilnya ada di tetangganya. Kan syubhat tuh. Ini masuk pekarangan rumah siapa nih? Setengahnya rumah dia, setengahnya rumah tetangga. Dia kudu izin, meskipun setengahnya masuk ke rumah dia. Famanittaqa asyubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang yang menjaga dirinya, mendisiplinkan dirinya agar tidak melakukan perkara yang syubhat, yang remeng-remeng. Kalau orang disiplin dengan yang remeng-remeng, maka dia sebenarnya sudah menjaga agamanya, sudah menjaga dirinya. Itu maksudnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena orang yang berbuat syubhat, maka besar potensi dia jatuh pada keharaman. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti orang yang mengembalakan domba, mengembalakan kambing, mengembalakan hewan ternak di satu pekarangan yang di situ kagak boleh kambing masuk, hewan gak boleh masuk. Jadi dalam tradisi orang Arab itu ada lahan yang kagak boleh di situ binatang masuk. Ya. Nah, dia ngembalain kambingnya di pekarangan yang bersebelahan dengan pekarangan rumput yang dilarang itu. Paham nggak, Bu? Ini ada sepetak tanah, setengahnya bebas, mau hewan, mau manusia, mau jin, terserah dah. Cuman yang setengahnya lagi dempetan ini nggak boleh dimasukin. Ini areal hijau yang dijaga, jangan sampai ada bau hewan. Dia masuk hewan ke sono. Itu bagaimana itu? Itu juga perkara syubhat. Kalau antum cat lovers, animal lovers, pecinta binatang, hati-hati masuk ke perkara syubhat. Ada orang yang adabnya tinggi banget sama binatang, tapi sama tetangga dia nggak pikirin. Wah, kucing nih, binatang kesukaan Nabi, bener. Cuman kucing Nabi nggak kayak kucing ente, ya nggak? Dilarang, ntar ngambek, marah. Gua nggak mau sedekah lagi dari masjid, ngapa? DKM gak boleh kucing masuk. Orang kalau ngaji nggak mungkin begitu. Dia beli kandang. Kalau tuh kucing keluar, dia ada di situ. Coba kalau kucing di karpet orang, nyobekin tempat duduk motor orang, gimana? Masuk ke masjid. Antum tahu binatang kagak ada akalnya. Begitu buang hajat dia kagak cebok. Coba bagaimana itu? Najis. Masuk ke pekarangan orang, dan itu jelas binatang antum yang punya, bukan binatang liar, binatang antum. Setiap dia melangkah ke karpet orang, antum kudunya izin, karena itu barang antum. Coba betapa repotnya miara binatang. Maka orang kalau orang ngerti, dia nggak sembarangan pengen miara binatang.
Kalaupun dia pengen miara binatang berdasarkan ilmu, dia kandangin, ya. Itu kucing, bagaimana yang ternak bebek, kambing, ya, sapi, bukan nggak boleh, boleh. Tapi antum harus ngaji bab syubhat dulu. Baunya bagaimana? Limbah nya bagaimana? Sama pekarangan orang bagaimana? Itu dipikirin kudunya. Halo, Assalamualaikum. Ini babnya bab ngaji. Lah kalau babnya bab musyawarah, bisa diomelin saya ini. Paling keras itu pecinta-pecinta binatang. Mestinya orang yang miara binatang, dia kudu selesai dulu bab kemanusiaan. Ya. Al-insaniyah, ya. Ya, kemanusiaan itu mesti selesai dulu. Adab sama tetangga, dia kudu ngaji dulu tuh bab itu. Adab sama tetangga, adab sama jiran, sama sebelah, adab minta izin, itu dia kudu selesai, baru masuk bab binatang. Ini ngaji kagak pernah, cuman modal cinta sama binatang, akhirnya apa? Lebih buas daripada binatang yang dia pelihara. Saya suka kucing, apalagi anak saya yang laki-laki. Tapi tetap jangan sampai gara-gara kita suka binatang membuat kita nggak beradab sama orang lain, ya kan? Kalau ditegur, galakan dia daripada binatangnya. Ini baik yang miara kucing, anjing, ular, apa aja dah, pokoknya babnya binatang. Ya, harus susah kalau kagak peka miara binatang, susah. Ntar pasti banyak syubhatnya. Allah, apa mana tadi nih? Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala, ketahuilah, kata Nabi SAW, semua raja itu mempunyai tempat yang terlarang. Semua pemimpin, semua yang berkuasa itu mesti punya regulasi, mana yang ini nggak boleh, ini areal hijau, ini itu mesti. Kalau raja aja punya peraturan, masa Allah nggak punya peraturan? Allah juga punya peraturan. Ala wa inna himallahi maharim. Dan ketahuilah bahwasanya larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah bahwa di dalam diri anak manusia itu ada segumpal daging yang kalau dia sehat-sehat semuanya, kalau rusak-rusak semuanya, maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, jiwa manusia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ibu-ibu, bapak-bapak? Banyak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, al-hathu ala akhdil halal wal bu'di anil haram. Yaitu hadis ini memotivasi kita, Bu, agar hanya doyan mencari yang halal-halal aja, ngambil yang halal-halal aja. Sementara yang haram jangan. Ya. Yang kedua, Bu, masih hidup nggak nih? Dicatat, Bu, ya. Yang kedua, hadis ini memberi pelajaran kepada kita at-tawarru' anis syubuhat, walakin laisa minal wara' an-nazar ila al-ihtimalat al-ba'idah. Kita disuruh untuk bersikap waro. Waro itu apa tadi, Bu? Berhati-hati kepada sesuatu yang kelihatannya boleh tapi
ada potensi berdosa. Itu warok. Jadi kita disuruh berhati-hati, Bu. Ini ada lahan orang berdempetan sama lahan kita. Kita miara binatang masuk ke lahan orang. Itu kita disuruh hati-hati. Tawarru anis syubhat. Ya, bersikap warok dari perkara yang nggak jelas. Walakin laisa minal wara' an-nazar ila al-ihtimalat al-ba'idah, tetapi juga jangan kelewatan batas. Ada orang yang saking pengen waroknya malah membuat dia overthinking. Ya. Overthinking. Begitu ada tamu yang datang ke rumahnya ngasih sesuatu, ya. Ini makanan. Itu pikirannya langsung, jangan-jangan dia ternak tuyul, jangan-jangan ini makanannya nggak jelas, jangan-jangan ini haram, jangan-jangan ini juga tidak boleh. Overthinking, ya. Tapi Ustadz, saya tahu dia kerjanya di mana, Ustadz. Ya, tapi antum tahu nggak makanan yang dia kasih itu, antum ngelihat nggak cara dia memperoleh, membeli makanan sampai masak, antum ngelihat nggak buktinya? Kalau nggak ngelihat, jangan dicari-cari, jangan kepo, paham nggak? Halo, assalamualaikum. Yang boleh itu warok. Warok itu pun ketika jelas tuh di mata antum, oh memang itu nggak boleh. Tapi kalau antum kepo, overthinking, jangan-jangan, ya. Nah, itu bukan bagian dari warok juga, ya. Ada batasnya. Itu malah bisa membuat kita suuzon sama orang. Paham, Bu? Yang keberapa tuh, Bu? Bu? Yang keberapa itu catatan? Bu? Yang ke dua, ya? Dua kan? Udah, sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga, Bu, pelajarannya ad-da'wah ila islahin nafas min dakhiliha wa huwa al-qalb. Hadis ini memberi kita motivasi, ajakan kita disuruh membersihkan diri kita ini, menjaga rohani kita, dan caranya membersihkan hati. Coba lihat. Awalnya Nabi ngomong perkara syubhat. Tiba-tiba temanya berubah. Tiba-tiba Nabi ngomong, ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, kalau enggak konslet semuanya, namanya hati. Tiba-tiba ngomong hati. Tadi ngomong syubhat, ini ngomong hati. Apa pelajarannya? Orang yang sering berbuat syubhat itu ada kaitan dengan kerusakan hatinya. Hanya orang yang hatinya rusak yang doyan berbuat syubhat. Atau dibalik, orang yang berbuat syubhat itu bisa menggelapkan hati. Orang yang bergampang-gampang melakukan yang remeng-remeng, maka lama-lama dia gampang melakukan yang gelap, itu maksudnya, dan merusak hatinya. Dan kalau udah kelama-lamaan, itu bisa mematikan hatinya. Apa kata Imam Ibn Athaillah Sakandari? Min alamati mautil qalbi, katanya. Di antara tanda matinya qalbu, yaitu adalah adamul huzni, tidak sedih, ya, tidak sedih ketika dia melakukan maksiat. Habis buat dosa nggak ada merasa bersalah, itu berarti hatinya mati, ya. Atau ya, tidak ada penyesalan ketika dia tidak bisa melakukan ketaatan, ya. Dia juga nggak nyesal. Ini dua tanda orang hatinya mati, kata Imam Ibn Athaillah. Yang pertama, nggak nyesal kalau dia nggak buat kebaikan. Yang kedua, tidak ada kesedihan ketika dia berbuat salah. Ini tanda hati mati. Jadi kalau hati gelisah habis buat dosa, itu berarti hatinya masih hidup tapi sakit, kudu disembuhin. Kalau buat dosa malah nggak ngaku salah,
justru ngajak orang buat dosa yang sama. Wah, itu ya berarti hatinya mati. Itu mau disiram kayak apapun gak sembuh. Ya, tidak sembuh. Ya, karena udah mati hatinya. Maka orang kalau masih mau ngaji, dengerin nasihat, datang ke majelis ilmu, berarti kan dia merasa butuh sama ilmu. Berarti hatinya masih hidup meskipun sakit. Halo, Assalamualaikum. Bagus itu. Jangankan ibu, saya aja berguru. Tiap bulan saya ngaji, datengin guru, nyatet, denger, itu khidmat. Kalau saya nggak punya guru, bahaya, mati entar saya hatinya. Nah, ibu juga begitu. Kenapa kudu ngaji? Merasa masih butuh ilmu, merasa banyak salah sehingga harus belajar. Berarti hidup. Nah, ada orang ngapain sih ngaji mulu? Wah, itu udah mati banget tuh, Bu. Itu udah kelamaan matinya. Ya. Udah kagak ada obatnya itu. Ya. Udah nggak ada obatnya. Ya. Itu udah bukan mati suri, mati beneran. Nah, yang keempat pelajaran dari hadis ini apa? Ya Bu ya, pelajaran dari hadis ini kata para ulama adalah at-tasahul fi syubhat fil kasbi wal ma'ashi wa ghairi dzalik yu'radu sahibuhu at-ta'an wal wuqu' fil muharramat. Ya. Itu orang yang sepele dengan perkara yang syubhat akan memudahkan dia terjebak kepada yang haram. Ya. Makanya di puasa itu kan kita dilatih untuk menahan yang boleh agar tidak terjebak pada yang tidak boleh. Makan boleh nggak? Boleh. Minum boleh? Boleh. Berhubungan sama bini sendiri? Boleh. Tapi kagak boleh kalau lagi Ramadan. Disuruh apa? Dilatih supaya tidak gampang melakukan yang boleh-boleh, agar tidak terjerumus kepada yang tidak boleh. Gitu. Kalau meninggalkan yang tidak boleh mah udah pasti. Cuman melatih yang boleh aja ditinggalkan, apalagi yang tidak boleh. Itu namanya mendisiplinkan diri. Sama kayak orang nge-gym biar six pack. Kata trainernya harus makan protein yang banyak, harus disiplin, karbonya dikurangin. Sekarang kita tanya, makan karbo boleh nggak? Boleh. Ya, makan yang enak boleh. Tapi kata trainer itu biar six pack kudu puasa. Puasa jasmani. Sama dalam Islam namanya puasa rohani. Ya. Paham kagak ini? Nah, hadis yang keberapa? Hadis yang ke-2. Jam berapa nih, Bu? Jam 11 ya? Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fi at-tariq faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Nabi ketemu kurma di jalan. Ini kurma, kata Nabi, andai aja kalau aku tidak khawatir kurma ini merupakan sedekah, niscaya akan aku makan. Apa maksudnya? Satu, begini Bu, ciri-ciri Nabi. Perhatiin, ciri-ciri Nabi. Apa ciri-ciri Nabi? Antara lain kagak mau nerima sedekah. Paham? Halo, Assalamualaikum. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, ibu kasih sedekah, dia comot, wah itu bukan Nabi itu. Ya. Nabi kagak mata duitan Bu. Ya. Nabi nggak butuh sedekah, nggak boleh nerima zakat, nggak boleh. Terus kalau mau ngasih Nabi hadiah, bukan sedekah, bukan zakat, tapi hadiah. Kenapa kagak boleh? Karena sedekah itu, ya, yang menerimanya itu tidak lebih mulia daripada yang memberi. Berarti kalau antum ngasih sedekah dan zakat ke Nabi, yang lebih mulia antum apa Nabi? Kita. Maka Nabi dilarang menerima sedekah dan zakat. Ya. Orang kan pengen nyuciin harta dengan sedekah dan zakat.
Berarti kan hartanya harta kotor, dicuci, cara nyucinya ngasih ke orang yang kagak mampu atau mustahik itu. Terus ngasihnya ke Nabi. Berarti kan Nabi dapat harta kotor, Bu. Maka Nabi tidak boleh nerima yang kotor. Kalau mau kasih hadiah. Paham sampai sini? Nah, terus Nabi jalan ketemu kurma, Bu. Kata Nabi, aduh, saya pengen makan ini. Ya. Cuman saya khawatir kalau saya makan ini kurma jatuhan dari harta yang pengen disedekain orang. Kalau saya makan berarti saya makan harta yang kotor. Dan Nabi tidak boleh makan harta zakat dan sedekah. Paham sampai di sini? Halo, Assalamualaikum. Ya, kalau ada yang ngaku Nabi, doyan nerima zakat, bukan Nabi itu. Apalagi ngorupsiin harta zakat, waduh, udah bukan Nabi dah itu. Ya. Nah, ini pelajaran yang pertama, Nabi tidak boleh makan sedekah dan zakat. Dan Nabi bersikap waro. Bayangkan kalau Nabi nggak waro, nggak mungkin ada Nabi yang tidak waro. Kalau Nabi tidak waro, udah dimakan itu kurma. Cuman karena Nabi waro, aduh, saya khawatir ini sedekah harta kurma ini sebenarnya sedekah orang yang jatuh di jalan. Nabi tidak makan. Yang kedua, apa pelajaran dari hadis ini? Apa? Hadis ini tidak menginformasikan kurmanya dibawa kemana. Tapi kalau ibu ketemu korma di jalan, kan kita bukan Nabi. Ambil, Bu. Iya. Ini ada kesimpulan kedua. Saya belum bacain ini. Iya. Ada kesimpulannya. Apa kesimpulannya, Bu? Apa kesimpulannya? Bentar. Boleh jawazul intifa bima yajiduhu al-insan fit tariq minal asya al-haqirah. Kalau kita menemukan sesuatu di jalan, kita boleh ambil itu sesuatu selagi sesuatu itu al-asya al-haqirah, sesuatu yang kagak penting-penting banget, yang kalau ketemu kita dapat dan orangnya nyari juga dia bakal ngiklasin. Contohnya kurma tadi. Ya, kalau kurmanya sebutir. Lah kalau 3 ton ada nilainya, jangan diambil, nyolong namanya. Ibu ketemu handphone, ambil kagak? Jangan, ada nilainya. Ini yang dimaksud al-asya al-haqirah, sesuatu yang remeh. Halo, Assalamualaikum. Ini pentingnya ngaji nih. Kalau kagak ngaji, coba bayangin. Ibu baca hadis ketemu, ibu comot aja. Ini yang ditemuin itu sesuatu yang remeh. Yang kalau ya, yang punya tahu kita ngambil, dia juga malu, pengen nyomot lagi, pengen ngambil lagi. Paham nggak, Bu? Bu, kudu jelas ini. Ya. Kalau ibu dapat kurma 2 biji jatuh, kata yang jualan kurma, udah Bu, nggak apa-apa Bu, udah Bu. Malah mungkin ditambahin sama dia, malu. Iya. Tapi kalau 1 kuintal, wa ilaha illallah, banyak banget itu. Atau bukan gedenya nilainya, ya, kejatuhan emas antam yang kepingan itu kan kecil tuh, jatuh Bu, itu kan kecil, cuman bernilai. Nggak boleh dicomot, ambil, umumin. Ya, tuh ada yang kemarin viral di Instagram, handphonenya ketinggalan di apa namanya, di tempat pembelanjaan. Ya, untung dia aktifin sehingga tuh handphone bisa dicari, dapat sampai rumah. Lu nyolong ya, kata yang punya handphone. Gua kagak nyolong, nyelamatin katanya. Dia pegawai itu, karyawan itu. Enak aja lu, kata yang punya. Kalau lu mau nyelamatin, ya ya gimana? Harusnya lo angkat telepon gua. Ini lu ditelepon kagak lu angkat-angkat, gitu. Nah itu nggak boleh Bu. Paham? Ini salah nyimpulin, besok bahaya ini. Nah, hadis yang keberapa?
3. Nabi bersabda, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma ka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Apa definisi kebaikan? Bu, baik itu apa? Baik itu adalah akhlak. Agama ini adalah akhlak. Ya. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Orang habis ngaji, akhlaknya kudu makin baik. Kalau kagak berarti dia nggak ngaji. Ya. Jadi innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, inti dari agama ini Bu apa Bu? Moral, akhlak. Itu intinya. Ya. Ada orang kalau ngaji Bu, dia mungkin ente mah kalau ngaji beda sama saya. Pokoknya ente belum bisa masuk, belum makomnya, bertanya. Terus kalau ngaji ceritanya yang diceritain karomah gurunya, keluar biasaan gurunya, sesuatu yang luar biasa. Itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri murid yang kagak bener. Atau jangan-jangan gurunya juga nggak bener. Atau mungkin gurunya bener tapi muridnya yang nggak bener, nyimpulin. Ya, orang mesti kalau dia habis ngaji, yang doyan dia ceritain itu, dan yang tampak dari gesturnya adalah akhlak, bukan cerita-cerita yang kagak jelas, namanya halu. Ya, cerita jebol langit, cerita bisa terbang, cerita ngapain? Inti agama adalah akhlak. Kalau terbang, ya burung hantu juga bisa terbang. Nah sebaliknya, dosa itu apa Bu? Dosa itu ada dua ciri-cirinya. Mahakafi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan yang kalau dibuat itu membuat kita malu kalau orang tahu. Jadi ciri-ciri dosa ada dua. Kita malu, hati kita gelisah, itu berarti dosa. Aduh saya kok kayaknya agak ada sangkutan di hati ya, rasanya kagak resep bener ini. Itu ciri-ciri dosa tuh. Ciri-ciri kita salah. Ya. Yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kalau kita obrolin, kalau yang kita lakuin ketahuan orang, kita malu. Viral nih. Yang kita lakuin viral, aduh malu banget saya. Itu juga ciri-ciri dosa. Tapi kalau hati kita tenang aja, kalau ketahuan juga lempeng aja, itu berarti yang kita lakuin benar. Itu ciri-cirinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nah masalahnya ada yang sensitif, ada yang kagak. Abis buat dosa dia ngerasa gelisah. Aduh, kayaknya saya tadi salah ngomong sama ibu itu ya. Jangan-jangan hatinya sakit kali saya ngomong begitu. Apa terlalu pedes saya ngomong? Ada yang sensitif, ada yang sensodyne. Ya. Ada yang nggak peka Bu. Ya, lu ngomong pedes banget sama ibu itu. Gimana pedes? Karakter gua mah emang begini, gua malah ngebenerin. Ya Allah. Ada kan orang yang gitu dikasih nasihat, dia malah nimpalin. Gua mah emang begini, dari orok juga katanya. Kalau mau berteman sama gua, enggak juga nggak apa-apa. Gua emang begini. Ini ciri-ciri orang yang hatinya baal. Tahu baal Bu? Batu Bu. Itu orang yang kayak begitu, ibu jangan sampai kita begitu jadi orang. Kenapa? Obatnya nggak ada. Obatnya nggak ada. Hidayah nggak mau masuk karena keras. Ya. Saya mah emang begini orangnya, itu kata-kata yang haram diucapkan, nggak boleh.
Mestinya apa yang diinginkan agama itu yang saya ikutin, bukan gimana saya. Kalau agama nyuruh begini, kalau ilmu nyuruh begini, saya ikutin. Bukan, saya mah emang begini. Lo nggak bisa. Emang yang jadi Tuhan Allah apa ente? Itu nggak boleh. Keras, ya kan? Nggak boleh. Nah, hadis berikutnya, ya. Halo, Assalamualaikum. Ya mirip-mirip dah nih hadis berikutnya nih 589, lanjut aja 590. Bu, ini ada cerita nih Bu, ya, dari Abu Sirwa'ah Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz fa'atathu imra'atun faqalat inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha faqala laha Uqbah ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini farakaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fas'alahu faqala Rasulullah sallam kaifa wa qad qila fafaraqaha Uqbatu wa nakahat zaujan ghairahu. Dari Abu Sirwa'ah Uqbah ibn al-Haris bahwasanya dia menikah dengan seorang perempuan namanya Zainab, putri dari Abu Ihab. Jadi ada laki-laki Bu namanya Sirwa'ah nikah sama Zainab. Udah Bu, udah nikah, datang perempuan. Datang perempuan kepada Zainab, kepada si Sirwa'ah ini. Kamu tahu nggak? Dulu kamu itu saya yang nyusuin. Istri kamu ini juga saya yang nyusuin. Jadi kalian saudara sesusuan. Halo, Assalamualaikum. Waduh, angel juga tuh ya. Kita udah demen ternyata saudara. Sesusuan, kan nggak boleh. Ya, ada orang yang mahramnya karena robo sesusuan. Ya, maka nggak boleh nikah. Maka apa yang terjadi? Kata Uqbah, tapi aku nggak tahu kalau engkau pernah menyusuiku. Kan ini dia ngomong sama ibu susuannya, tapi saya nggak tahu Bu kalau ibu nyusuin saya dan nyusuin dia dan kami saudara sesusuan, kan ibu baru ngomong sekarang. Tetapi ya Uqbah ini ya sahabat Nabi yang apa? Warok. Bukan karena cinta lalu kemudian hatinya keras. Nggak bisa begitu dong, ini kan udah bini saya. Enggak. Dia datang ke Nabi, nanya, ya Rasul, mohon petunjuk, bagaimana ini ceritanya ini, saya udah nikah, ya tapi begini. Nabi bilang, ya gimana lagi, ya begitu emang agama ngejelasin, kita kagak boleh nikah sama yang sesusuan. Maka Uqbah pun menceraikan istrinya, dan istrinya nikah sama orang lain, dia nikah sama yang lain. Halo, Assalamualaikum. Apa pelajaran dari hadis ini? Satu, catat Bu, nikah sesusuan kagak boleh. Nikah sesusuan kagak boleh. Dua, bagaimana susuan yang dimaksud? Ada kriterianya. Satu, Bu, ayo Bu. Yang dimaksud susuan itu adalah yang air yang keluar dari puting seorang wanita yang sudah baligh. Kalau belum baligh maka tidak dianggap rodha. Mesti harus sudah baligh. Mungkin ada kelainan, ini anak belum baligh tapi udah ada air susunya. Dia kemudian coba-coba keluar air, maka dia bukan ibu susu karena belum baligh. Paham Bu? Paham. Yang kedua syaratnya adalah kata para ulama fikih mesti ya harus ada air yang keluar. Kalau cuman ngemut tapi nggak ada airnya, maka itu tidak dianggap ibu susu, tidak anggap sesusuan. Ya, kan ada yang bocah cuman main-main doang Bu, padahal udah dikunci sama ibunya itu, udah kagak ada airnya, maka itu nggak apa-apa. Yang dihitung itu airnya yang masuk. Yang ketiga, maksimal bayi yang nyusu itu kudu 2 tahun. Lewat dari 2 tahun,
dia masih nyusu. Artinya begini, ibu nyusuin seorang anak, tapi ini anak udah lewat usia 2 tahun. Biar dia sampai kenyang bagaimanapun, tetap tidak jadi anak susuan. Karena udah lewat 2 tahun. Yang ketiga, yang keberapa nih? Yang keempat, para ulama berpendapat itu minimal susu yang masuk itu 5 kali. 5 kali. Kecuali beberapa mazhab seperti Imam Hanafi, ya. 5 kali. Hitungan 5 kalinya apa? Kenyang. Sampai kenyang. Hitungan kenyangnya pules. Baik kalau pules berarti kenyang. Berarti kalau dia udah tidur, hitungannya sekali. Besok ibu susuin lagi sampai kenyang, tidur 2 kali. Jadi yang dimaksud 5 kali itu adalah 5 kali pules kenyang. Bukan 5 kali teguk. Ya, paham Bu? Halo, Assalamualaikum. Udah berapa tuh? Yang pertama apa tadi Bu? Yang nyusuin kudu wanita yang udah balik. Yang kedua, yang keluar itu air yang sampai ke perut. Jadi kalau susu formula nggak termasuk. Ya, ini kudu susu asli dari ASI ibunya, ibu tersebut yang udah balik. Yang ketiga, maksimal 2 tahun. Ya, ada yang nanya itu, saya bagaimana kalau bapak-bapak itu sama bininya? Nah itu kagak masuk Bu. Udah berapa tahun dia bukan balik lagi, bolak-balik. Sampai kenyang, maksimal 2 tahun dan seterusnya. Nah itu. Udah Bu, paham Bu? Halo? Nah, ulama fikih beda pendapat. Ada yang mengatakan begini, ini kan kasusnya begini. Ini kasusnya begini. Ini ada orang nyusu. Ada perempuan datang bilang, saya ibu susumu. Lah saya kagak tahu, ibu baru ngomong. Kata yang udah nikah ini kan. Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sesusuan itu mesti harus menghadirkan saksi. Mana saksinya kalau Anda menyusuinya? Harus ada saksi. Ada lagi pendapat yang mengatakan tidak perlu saksi. Nah, salah satu pendapat yang mengatakan tidak perlu saksi, pendapat mazhab Imam Ahmad ibn Hambal, tidak perlu saksi. Ya, nah kalau kita melihat dari hadis ini, ya memang pendapat yang paling ihtiyat, hati-hati itu adalah pendapatnya ulama yang mengatakan tidak perlu saksi. Ya. Sebenarnya ada ulama fikih yang membolehkan, saksinya mana? Kalau nggak ada saksi, berarti bisa jadi itu bukan ibu susumu. Ya. Cuman karena yang nikah ini orangnya waro. Begitu ada pengakuan dia langsung tuh pernikahannya fasakh. Ya. Langsung bubar dan istrinya nikah sama orang lain, dia nikah sama orang lain. Mungkin ini bisa jadi diskusi ya. Itu kan dulu orang bertetangga nggak sebanyak sekarang. Dan mungkin semuanya pribumi, kenal satu sama lain, nggak perlu saksi. Kalau kita tinggal di ibu kota, ya, atau tinggal di satu tempat yang udah rame begini, asal usulnya kagak jelas, ketemunya gede, tiba-tiba ada yang bilang saya ibu susumu. Nah, saya kira pendapat ulama fikih yang mengatakan perlu saksi itu juga perlu dipertimbangkan. Apalagi sekarang udah ada ilmu genetik, ada DNA, itu bisa dipakai. Apakah betul dia ibu susu kita atau enggak? Jangan langsung diceraiin. Jangan-jangan dia punya motif ngaku-ngaku biar kita nyeraiin anaknya yang nikah sama dia. Ternyata dia demen sama bini kita. Nah, ini fikih berkembang. Hadis keberapa nih? Udah dah segitu aja dah ya. Mana? Hah? Hadis berikutnya. Lalu coba lihat Bu
Hadis 592, Bu. Satu ketika ada orang yang Abu Bakar ini punya sahabat, ini sahabatnya terkenal baik. Kalau datang pasti bawa bontot, ya, mesti bawa makanan dan mereka makan bareng-bareng. Satu ketika dia bawa makanan, Abu Bakar ikut makan lah, emang biasa ngasih makanan. Makanlah Abu Bakar sampai kenyang. Udah habis makan, dia nanya, "Ya Abu Bakar, kamu tahu tidak makanan yang saya kasih dari mana?" "Itu upah saya waktu dulu zaman jahiliyah, saya pura-pura jadi dukun. Ada yang percaya, akhirnya dia merasa ajian saya manjur, dia kasih upah sama saya, padahal itu mah ketepatan doang. Saya bukan dukun. Nah, saya dikasih upah itu saya upah makanan itu adalah upah saya jadi dukun KW dulu. Nah, itu yang kamu makan." Akhirnya Abu Bakar nyongkelin tenggorokannya biar muntah isi perutnya. Akhirnya muntah. Apa pelajaran hadis ini? Menunjukkan kemuliaan Abu Bakar, orang yang warok. Baru udah masuk itu barang, ya, dicongkelin sama dia biar muntah, biar tidak jadi mengkonsumsi yang haram. Hebat gak, Bu? Kira-kira, Bu? Assalamualaikum. Pantes dijamin masuk surga. Kalau kita udah tahu kemana kali itu, iya, udah mendarah daging kali, iya. Nah, pelajarannya yang kedua, kalau kita ngasih makan ke orang, ya, buat diri kita dan buat orang sama, yang halal, jangan yang haram. Ini mah ngeprank namanya, orang udah makan baru ngomong. Yang ketiga, tidak boleh menerima hulwanul kahin. Apa itu? Upah dari praktek perdukunan. Dukun yang kagak boleh, upahnya pun tidak boleh dimakan, haram. Itu pelajaran hadis ini. Terakhir, hadis 593, ini cerita tentang Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini orang yang dermawan. Ketika orang berhijrah itu dikasih masing-masing orang 4.000, ya. Bukan 4.000 rupiah, Bu, ya. Ini 4.000 nilai mata uang orang saat itu. Nah, begitu ketepatan anaknya Abdullah bin Umar dikasih 3.500, dikurangin 500. Orang pada ngomen, "Umar, kamu nggak adil. Orang lain kamu kasih 4.000, anak kamu kurangin 500. Kudunya kan 4.000 juga." Jawaban Umar, dia masih ada ayahnya. Ayahnya saya. Dan nggak adil kalau saya ngasih sama-sama 4.000. Karena dia masih bocil dan dia punya orang tua, punya wali. Sementara Anda semua ini orang tua yang menanggung diri Anda sendiri. Coba tuh, Bu. Kalau hadis sebelumnya berbicara tentang kemuliaan Abu Bakar, yang sekarang berbicara tentang kemuliaan Umar bin Khattab. Sama-sama warok, ya. Abu Bakar warok, Umar warok, dan tidak ada yang ini sahabat-sahabat utama. Mungkin kalau saya jadi Umar, kalau ibu jadi Umar gimana, Bu? Pak, ngasih anaknya gimana? Sama nggak? Bukan sama, malah dilebihin. Mana rekening lu? Ini gue taruh di sini nih, dana bansos. Yang lain jangan kasih tahu. Pokoknya keluarga kita dulu yang tahu. Privilege. Umar tidak. Justru dia kurangin anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Dia ketat terhadap keluarganya, tapi longgar terhadap orang. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang waro dan meninggalkan syubhat. Sampai, Bu, ini terakhir ya, dahsyat nih. Ada ulama, siapa ya? Saya lupa ya. Imam Abdullah bin Mubarak, siapa ya? Itu diceritakan dalam kitab. Ulama ini, dia guru ngaji, tapi dia juga pedagang. Dia nggak pernah nge-share dagangannya ke media sosial. Ini kira-kira bahasa kita nih. Nggak pernah dia ngejual dagangannya di Facebook, di mana lagi,
Instagram, di TikTok. Kenapa? Saking waroknya. Dia khawatir kalau dia share ke jamaahnya, jamaahnya itu ngebeli karena faktor ustadznya, bukan karena faktor dia butuh sama dagangannya. Coba tuh. Waduh, gak keikut dah. Kalau saya gak keikut dah. Kalau saya jual parfum, emang justru saya share ke jamaah biar beli. Ini ulama gak mau. Jadi kalau dia berdagang, dia cari pasar yang pasar itu nggak tahu kalau dia ustadz. Subhanallah, berat. Ya nggak bang? Nah, kalau saya, bu, mana jamaah saya nge-share. Ya. Dan boleh, tapi menurut ulama ini itu syubhat. Coba tuh. Ya. Tapi kalau ada ustadz yang jualan, ibu jangan marah, bu. Tingkatan syubhat itu masing-masing orang punya cara pandang. Menurut beliau levelnya begitu. Nah, kalau ada ustadz yang jualan, ya babnya muamalah, bukan syubhat. Kan dia kagak nyolong, nggak ngerampok. Ini cuman kekhawatiran ulama ini. Cukup ya, Bu? Ada pertanyaan? Iya, silakan. Ya. Ada apa? Oh. Iya, sekarang kan udah ada bank ASI. Ya itu juga kudu jelas. Yang punya siapa, BIN-nya siapa, penadahnya siapa, produsennya siapa. Ya kalau enggak bisa jadi saudara sesusuan. Ya, bank ASI itu. Maka ibu kalau punya ASI berlebih, ya ngasihnya ke yang jelas-jelas, yang tahu asal usulnya. Ya. Jangan ngasih ke yang jauh-jauh, nggak ketahuan. Ya, repot ntar nyari silsilahnya. Cari yang udah jelas, kenal keluarganya. Jadi kalaupun dia jadi saudara sesusuan, sama-sama tahu, keluarga dia tahu, keluarga kita tahu. Yeah. Tapi di bank ASI kayaknya didata secara jelas. Memang sempat timbul kekhawatiran, tapi kemudian di coding ini. Tapi supaya hati-hati ya begitu. Jadi kalau ASI-nya berlebih, ya mungkin sebelum dikasih ke orang lain bisa jadi buat stok untuk anaknya, ya gitu. Intinya di inilah catat biar jelas, biar hati-hati. Ada yang lain? Bu, ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada kita turun nih. Cukup saya kira ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu bulan depan. Itu aja, kita tutup pakai doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.